Balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Sebagai informasi dari beberapa subscriber bahwa katanya pencahayaan saya kurang. Jadi di sini saya akan pasang lagi lampu ya, 2 lampu. Oke. Tapi di sini tidak membahas bagaimana saya masang lampu di sini, enggak ya. Jadi saya di sini akan bahas sebenarnya bisa enggak sih atau boleh enggak sih kabel kecil bekas LAN ataupun bekas kabel telepon seperti ini kita jadikan sebagai kabel listrik. Jadi menurut saya ya, ini sebetulnya bisa aja. Jadi ini kabel telepon ataupun kabel kalian pokoknya kabel LAN dijadikan kabel listrik sebenarnya boleh atau bisa aja ya dijadikan kabel listrik selama dalam pengawasan. Nah, kenapa saya sebut dalam pengawasan? Ya, karena sederhananya gini deh. Ini kita akan lihat sini. Kayak mana yang sudah digunting. Nah, ini. Nah, kabel ini kabel RJ11 ya, ini kabel bekas telepon. Ini sangat tipis dan juga sangat rapuh. Kita bisa kupas seperti ini, bahkan bisa dikupas dengan tangan ya. Nah, tipis sekali. Nah, ini efeknya nanti ketika sedikit tergores maka akan langsung terkena tembaganya ya. Kalau misalkan untuk tegangan rendah DC di bawah saya betul. Jadi yang kardus itu jatuh ya? Kardusnya ada itu doang tadi. Jadi bawa dua. Oh ini dia, iya bawa 2. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan untuk tegangan rendah, misalkan DC di bawah 100 volt, nggak ada masalah kalau misalkan kita pakai kabel kecil seperti ini ya. Kalau misalkan konslet ya paling hampir nggak mendekati kebakaran ya. Ya walaupun ada kemungkinan juga terjadi kebakaran ya. Karena kalau kita tahu kan atau kalian pernah tahu kan barang-barang elektronik kadang walaupun hanya menggunakan volt 12 volt, 24 volt itu terjadi gosong ya. Walaupun beneran tidak terjadi kebakaran tapi gosong. Nah, bisa jadi gosong mungkin terjadi kebakaran ya kalau misalnya kita nggak hati-hati dan tidak dalam pengawasan. Jadi ini tetap bisa kita pakai untuk kabel listrik, hanya saja sebaiknya tidak untuk sesuatu yang permanen ataupun tanpa pengawasan ya. Misalkan kita pasang untuk lampu penerangan malam saat kita tidur ya, kita nyalakan itu kan tanpa pengawasan tuh, dan juga bersifat permanen ya selamanya ya. Itu tidak bagus ya, tidak baik. Kita nggak tahu kapan ini terjadi. Konslet ini benar-benar tipis, apalagi kalaupun kabelan juga sama, tipis, kecil gitu kan. Jadi lagi ini kecil. Nah ini ada bekas kabelan yang sudah dibuka. Nah jadi walaupun kabelan itu bulat besar seperti ini, ya besar, tapi dalamnya itu ada 8 kabel yang pelapisnya itu sangat kecil ya, tipis ya, berbeda dengan kabel listrik yang pelapisnya itu tebal. Jadi emang rekomendasi kabel listrik untuk kabel listrik, kabelan untuk kabelan. Beberapa kondisi misalkan seperti saya ya, ini kabel sangat sayang kalau misalnya nggak dipakai, ataupun kalau misalnya kita keperluannya kabelan pengen dialih listrik 220 volt, karena sayang juga kalau misalnya kita beli kabel lagi ya buat kabel listrik. Jadi kita terpaksa pakai 4 kabel untuk kabel 220 volt. Itu sebenarnya boleh saja selama masih dalam pengawasan kalian ya. Dalam pengawasan itu berarti kita udah standby nih, kita udah ada di situ gitu kan, sudah ibaratnya nggak ditinggal-tinggal nih kabel gitu. Seperti saya mau pasang lampu, ini udah agak kotor, ini bekas ya, ada 2. Yang satunya ini nanti saya tambahkan untuk pencahayaan saya di studio YouTube saya, atau ini garasi motor ya, atau anak motor. Nah berarti kan kalau misalnya saya kan kondisinya berarti hanya dinyalakan ketika saya ingin record video ataupun saya sedang membutuhkan pencahayaan ketika saya ingin melakukan solder dan perbaikan atau reparasi barang-barang elektronik ya.
Jadi itu artinya dalam pengawasan kita selalu ada di situ gitu kan. Jadi ketika terjadi sesuatu konsleting ataupun hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan, kita sudah standby di situ, sudah ada di situ ya. Jadi kita bisa langsung melakukan penanganan yang diperlukan. Oke, itu penjelasannya ya, menurut saya pribadi sih. Kalau misalnya kalian, menurut kalian ya fine aja ya, itu pendapat masing-masing aja sih, karena ini mah menurut pendapat saya gitu ya. Boleh digunakan atau bisa dipakai, tapi sebaiknya jangan kalau misalkan sesuatu yang tidak dalam pengawasan atau pemanen gitu ya kesimpulannya. Oke, lanjut kita jajal pasang ya untuk membuktikan bahwa kabel RJ11 radio bekas telepon ini bukan, apalagi kabelan ya, kabelan isinya gede, ini kecil, lebih kecil lagi dari kabelan. Untuk membuktikan bahwa ini bisa, jadi kita akan langsung saja kita pasang. Oke guys, saya udah selesai memasang ya. Nah ini lampu, ini 20 watt ke atas, dan juga tambah juga sebelah sini. Dan kalau misalnya masih kurang, ada juga di atasnya. Sekarang kita coba, ini beneran 20 watt ya. Oke, kita coba pasang. Nah ini sudah menyala ya, ini sudah nyala, juga itu sudah nyala. Ini studio saya. Lalu jika masih kurang, nanti di situ ada juga ya. Nah ini lampu. Terus jika masih kurang juga, atau misalnya kadang saya sering perbaiki motor malam hari, saya biasanya menggunakan lampu ini ya, 50 watt. Apa namanya itu, tongseng apa tongsen? Ini murah banget nih. Ini 50 watt hanya 16.000 atau 17.000 kalau nggak salah, dulu pernah beli. Pernah saya reviewkan juga di channel saya ya. Jadi misalnya kalian penasaran yang kayak gini, ini terang banget nih, coba kita nyalakan ya. Cuman emang agak silau. Ini kita matikan. Nah ini terang banget kan, terang banget, terangnya sampai sini ya. Ini nampak dari jauh studio saya ya. Biasa saya oprak-aprek router dan juga rekaman video, kadang saya di sini. Oke, 50 watt. Dan ini benar-benar menggunakan kabel kecil ya. Kabel kecil. Kabel yang tadi bekas RJ11. Berarti kita coba biarkan nyala ya. Ini juga yang 50 watt menggunakan kabel yang sama ya, yang RJ11. Sangat tipis. Jadi tidak direkomendasikan untuk ditinggal dinyalakan kalau malam hari. Ini kabel kecil, tidak rekomendasi banget ya. Jadi boleh kalian pakai selama dalam pengawasan ya. Dalam pengawasan kalian artinya kita nyalakan hanya ketika kita butuhkan, kita gunakan aja gitu ya, selama ada kitanya deh gitu sebetulnya. Untuk ini kan udah gede banget nih, ini 20 watt, 20 watt, ini 50 watt. Lampunya ya gede banget ya, ternyata kabelnya kuat juga gitu kan. Terus pernah juga saya coba untuk kipas angin, itu tetap bisa juga, cuman kipas angin kan kadang ditinggal, jadi tidak rekomendasi ya. Apalagi kipas angin kan dinyalakan jika kita tidur ya, itu tidak bagus banget menggunakan kabel kecil. Apalagi kalau misalnya kipas angin kabelnya kecil, mudah terkelupas seperti ini, kita pasang lalu keinjek atau nggak sengaja terkelupas lalu keinjek gitu ya, kepegang, kan nggak bagus banget ya. Kalian tahu, sudah bayangkan hasilnya ya. Oke, itu aja ini review saya menggunakan kabel yang cukup
kecil ya. Jadi ini adalah video apakah bisa kabel LAN ataupun RJ11 kecil bekas telepon ini dijadikan kabel listrik. Jadi kesimpulan jawabannya bisa, hanya saja butuh pengawasan. Sekaligus ini menjawab tanggapan subscriber bahwa pencahayaan saya kurang gitu kan. Nah, jadi saya tambahkan. Tadinya kan hanya 20 watt satu lampu ya di atas. Dan juga cahaya dari LED ini ya. Ini LED dari sini nih powernya. Kita bisa kecilkan, nah bisa redupkan ya. Bisa juga besarkan ini dari sini. Oke. Oke guys, akhirnya sudah selesai. Kita sudah melakukan percobaan eksperimen menggunakan kabel RJ11. Ini dua kas dulu saya gunakan RJ11. Daripada tidak dipakai, bisa digunakan untuk sambungan kabel listrik. Tapi sekali lagi ini tidak rekomendasi banget ya. Tidak rekomendasi banget karena tadi sudah kita jelaskan di video bahwa mudah sekali terkelupas. Ini saya gunakan untuk pencahayaan, jadi kan bisa terpantau ya. Saya gunakan hanya ketika saya ada di sini ataupun saya rekam video ataupun bantuan untuk pencahayaan solder. Tapi saya pasang dua, jadi sebelah kanan ini 20 watt, lalu ini juga 20 watt, lalu di atas 50 watt, itu total berarti 90 watt ya. Dan ternyata kuat juga kabelnya. Untuk hasil pencahayaannya atau lightingnya ini bisa kita lihat di belakang. Ini adalah virtual, itu menggunakan green screen. Oke, jadi hasilnya bagus ya, sesuai harapan. Jadi saya eksperimen juga tidak sia-sia, memasang dua lampu kiri kanan menggunakan kabel dan lain-lain untuk pencahayaan belakangnya. Oke, itu aja saya Rifai Uchiha. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Kalau perlu teman kalian butuh video ini tentang benar bisa nggak sih kabel LAN RJ45 dan juga bahkan kabel RJ11 ini yang lebih kecil dari kabel LAN digunakan untuk sambungan listrik. Jadi jawabannya itu bisa, tapi tidak rekomendasi ya, karena mudah terkelupas. Dan juga pembatasnya itu kulit dari kabelnya itu, kulit tembaganya itu sangat tipis ya. Jadi mudah sekali tergores ataupun terkelupas. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.